Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Di malam hari ini kita duduk sejenak sembari menunggu datangnya waktu Isya. Kita akan mengkaji sebuah kutaib, kitab kecil yang dikarang atau ditulis oleh seorang ulama ahli hadis di zaman ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Ali ibn Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala, salah seorang murid senior dari Al-Muhaddits Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau merupakan salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat produktif, memiliki karya-karya ilmiah terutama dari bidang hadis yang beliau geluti. Demikian juga beliau memiliki tulisan-tulisan ar-rudud, bantahan-bantahan terhadap firqah-firqah yang menyimpang. Di antara firqah yang beliau bantah adalah firqah al-Khawarij. Kelompok al-Khawarij yang kata para ulama sepakat bahwa al-Khawarij adalah awwalu firqatin tahazzabat, awwalu firqatin bid'iyatin tahazzabat fil Islam, yaitu firqah bid'ah pertama yang muncul di tubuh kaum muslimin adalah firqah Khawarij. Dan para ulama juga sepakat bahwa satu-satunya firqah ahlil bid'ah yang namanya disebut secara terang-terangan oleh Nabi SAW hanya firqah Khawarij. Adapun ahlil bid'ah yang lain tidak pernah disebutkan namanya secara terang-terangan, secara gamblang oleh Nabi SAW. Tapi kalau Khawarij, Nabi mengatakan al-khawariju kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Disebut oleh Nabi SAW nama Khawarij. Dan juga terlalu banyak hadis-hadis sabda Nabi SAW tentang celaan beliau atau beliau memperingatkan umatnya agar waspada dengan pemikiran kaum Khawarij. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, penulis kitab ini Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, beliau juga secara khusus pernah menjadi seorang ulama yang diundang secara resmi oleh pemerintah negeri kita untuk menasehati para napi teroris yang ada di lapas. Ya, bukan satu-satunya, kalau bisa dikatakan ulama Ahlus Sunnah yang didatangkan langsung, diminta langsung secara resmi oleh pemerintah negeri kita untuk menasehati para terpidana terorisme yang ada di penjara. Ini menunjukkan bahwa dakwah salafiyah, manhaj salaf itu sangat berlepas diri dari segala bentuk terorisme yang ada. Namun
orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap dakwah yang mubarakah ini, mereka menuduh para pengemban dakwah as-salafiyah atau orang-orang yang berpegang di atas manhaj salaf dituduh sebagai radikal, dituduh sebagai teroris, bibit-bibit teroris dan yang lainnya. Padahal kalau Anda mau jujur, tidak ada kelompok, tidak ada kelompok yang paling getol, paling keras membantah terorisme lebih daripada dakwah salafiyah membantah terorisme. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, buku kecil yang ada di tangan Anda itu adalah terjemahan dari karya tulis beliau, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Buku kecil ini diterjemahkan oleh guru kami, Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizahullah ta'ala. Beliau menerjemahkan kitab yang ditulis oleh Syekh Ali ini sudah beberapa tahun silam, cuman dicetak kembali di tahun ini dengan beberapa perbaikan-perbaikan. Sebenarnya pembahasan bedah buku kitab ini itu dibahas oleh beliau beberapa bulan yang lalu di Surabaya. Jadi kalau antum mau pingin yang lebih detail penjelasannya daripada yang antum dapatkan di sini, itu silakan merujuk ke channel beliau. Ada judulnya 109 Faedah Dialog Ibnu Abbas versus Khawarij. 2 jam lebih kajiannya. Kita cuman berapa? Setengah jam gini. Hah? Setengah jam. Nggak bisa sampai seperti daurah pada umumnya atau bedah buku pada umumnya. Cuman apa yang tidak bisa diambil secara keseluruhan bukan berarti ditinggalkan secara keseluruhan. Buku ini secara asal judulnya Anwarul Masarij bil Fawaidil Mustanbatah min Munadharati Habril Ummah Ibni Abbas lil Khawarij. Panjang judulnya. Yaitu kalau diringkas 109 faedah dialog Ibnu Abbas versus Khawarij. Karena nanti ada disebutkan 109 faedah. Meskipun kita tidak menyebutkan semuanya, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Hanya sebagian saja yang kita cuplik dari pembahasan ini. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di halaman yang keempat atau sebelumnya di halaman yang kedua, buku ini terjemahan dari Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizahullah ta'ala itu mendapatkan kata pengantar dari guru kami juga, yaitu Al-Ustadz Al-Walid Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi hafizahullah ta'ala. Beliau memberikan kata pengantar berupa bagaimana bahayanya kelompok Khawarij secara global. Dan ini nggak ada di kitab aslinya, karena ini cuma kata pengantar terjemahnya saja. Kita baca sedikit saja di halaman yang keempat. Beliau Al-Ustadz Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan tentang beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Khawarij. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Nabi mengatakan yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kemudian jika aku mendapati mereka, sungguh aku akan membunuh mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ad. Di mana saja kalian, maksudnya pemimpin kaum muslimin, berjumpa dengan mereka, yakni berjumpa dengan orang Khawarij, maka bunuhlah mereka. Karena dalam pembunuhan mereka ada pahala bagi yang membunuhnya. Ini seruan kepada pemimpin kaum muslimin untuk memerangi kaum Khawarij. Seperti nanti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Baik memerangi secara ideologinya diperangi atau juga orangnya yang diperangi, fisiknya yang diperangi. Itu wewenang penguasa jamaah. Maka nanti kalau kita sebutkan beberapa faedah-faedah, Anda nggak perlu heran, nggak perlu kesian. Kalau misalnya ada napi terorisme yang terbukti dia melakukan tindakan terorisme, nggak usah kesian divonis mati. Waduh, kok divonis mati sih? Oh, ini pemerintah zalim kepada umat Islam. Ini pemerintah tidak pro kepada syariat Islam. Nggak usah heran, itu sudah hak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Orang-orang Khawarij memang diperangi, bukan dipelihara, karena bahayanya begitu dahsyat bagi kaum muslimin.
Kemudian kata beliau, Rasul kita yang mulia juga bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, mereka membunuh kaum muslimin dan meninggalkan para penyembah berhala. Ini sifatnya Khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Memerangi kaum muslimin dan meninggalkan orang-orang kafir atau meninggalkan peperangan terhadap para penyembah berhala. Sampai sekarang kaum Khawarij juga seperti itu. Terutama direpresentasikan oleh Al-Qaeda, kemudian Daesh atau ISIS kalau diterjemahkan. Demikian juga Al-Ikhwanul Muslimun, mereka yang terpengaruh dengan pemikiran Sayyid Qutb dan yang semisal dengannya. Mereka sangat buas terhadap kaum muslimin. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Baik. Kata beliau, kelompok Khawarij muncul pertama kali di pertengahan awal abad pertama Hijriyah. Mereka memiliki banyak nama, di antaranya Al-Haruriyah, Asyura, Al-Mariqah, Al-Ibadiyah. Disebut dengan sebutan-sebutan Haruriyah karena mereka nanti kita sebutkan kisahnya, base campnya, tempat kumpulnya di daerah namanya Harura di Irak sana. Ketika zaman pemerintahan siapa? Khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka disebut Al-Mariqah karena Nabi tadi mengatakan yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Dan nama-nama yang lain. Kemudian kata beliau, mereka muncul dari waktu ke waktu di setiap tempat dan zaman. Kadang sedikit, kadang banyak, hingga hari kiamat. Setiap kali mereka muncul dan berkembang biak, maka Allah hancurkan mereka dan mencerai-beraikan barisan mereka. Jadi jangan dianggap kelompok Khawarij ini hanya firqah klasik yang ceritanya itu sudah berlalu di masa dahulu. Tidak. Sampai detik ini dan sampai hari kiamat, firqah Khawarij tetap ada, meskipun mereka menamakannya bukan Khawarij. Dan ana rasa nggak ada jamaah, ada sekelompok kaum muslimin, we are Khawarij. Pernah dengar gitu? Kami adalah Khawarij itu, nggak ada kan? Tapi ideologi mereka, pemikiran-pemikiran mereka masih ada nggak? Tetap ada, eksis sampai hari kiamat. Apalagi Nabi SAW menegaskan, kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, sayakhruju, atau kata Nabi, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'al masihid dajjal. Kaum Khawarij senantiasa eksis, senantiasa muncul, sampai firqah terakhir mereka akan muncul bersama dengan Al-Masih Ad-Dajjal di hari kiamat kelak. Maka jangan mengatakan Khawarij itu enggak ada, tetap ada sampai hari kiamat. Namun setiap kali mereka muncul, Allah binasakan mereka. Allah hancurkan, cerai-beraikan barisan mereka. Kemudian kita singkat. Kita mulai masuk ke inti pembahasan. Masuk kepada inti pembahasan tentang kisah dialog antara Abdullah bin Abbas dengan Al-Khawarij. Nanti yang lain dibaca sendiri di rumah ya. Karena kita cuma satu pertemuan jemaah. Kita buka langsung halaman cetakan Nana sama antum beda enggak? Bentar. Halaman 17. Halaman 17. Perhatikan di situ, banyak dari imam kaum muslimin, benar ya? Banyak dari imam kaum muslimin dan para pakar hadis umat ini yang meriwayatkan dialog Ibnu Abbas tersebut, yakni ini dialog antara Ibnu Abbas dengan Khawarij itu diriwayatkan dengan jalur yang sahih, jalur periwayatannya. Di antaranya Imam Abdur Razzaq As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam ziyadatihi atas Jami' Ma'mar ibn Rashid
di lampiran kitab Musannaf beliau dari Ikrimah bin Ammar, beliau berkata, menceritakan kepada kami Abu Zamil, keliru, yang benar Abu Zumail, diganti Abu Zumail, salah cetak, bukan Abu Zamil, bukan Abu Zumail, yang bawa ini dicoret, Abu Zumail Al-Hanafi. Dulu dia pernah terpengaruh pemikiran Khawarij Najdah. Dia berkata, menceritakan kepada kami Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi yang bercerita langsung adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sang aktor dari kisah yang akan kita sampaikan ini. Kita beliau berkata di halaman 17 yang bawah, beliau berkata, lamma i'tazalat ay kharajatil haruriyah, ketika kelompok haruriyah yaitu Khawarij mereka muncul atau mengasingkan diri, dakhalu ra'yan wahum 6,000, jumlah mereka itu sekitar 6.000 orang. Jumlahnya Khawarij yang lagi ngumpul di base campnya di Harura itu sekitar 6.000 orang. Kata beliau, mereka sepakat untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. 6.000 orang ini sepakat, ijma, ya bahasanya ijma, sepakat untuk memberontak kepada khalifah yang sah, Ali bin Abi Thalib. Sedangkan para sahabat Nabi SAW bersama beliau, seluruh sahabat Nabi SAW tanpa terkecuali itu ada di barisannya Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada satupun sahabat yang bersama orang-orang Khawarij. Tidak ada satupun sahabat yang ada di barisannya orang-orang Khawarij. Berarti fix orang-orang Khawarij ini 6.000 ini apa semua? Bahlul semua. Goblok semua ini 6.000 ini. Karena tidak ada satu orang alim pun bersama mereka. Paham jamaah? Ya, enggak ada satu orang pun ulama yang bersama mereka. Sahabat ini kan ulama kan? Enggak ada satu pun ulama bersama mereka. Dan itu ciri Khawarij dari zaman ke zaman, tidak ada ulama yang ada di barisan mereka. Yang ada juhala, orang-orang bodoh yang sok jadi ulama. Adanya itu. Tapi kalau ulama yang benar-benar ulama, berilmu, sampai sekarang tidak ada orang Khawarij yang punya ulama. Itu sudah ciri mereka dari zaman ke zaman. Kemudian kata beliau, setiap kali ada orang yang datang menemui beliau, mereka selalu berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya mereka akan memberontak kepadamu. Jadi setiap kali ada orang yang bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, sungguh 6.000 orang yang di Harura, mereka bersiap-siap memerangi engkau, memberontak kepadamu. Maka Ali mengatakan, biarkan mereka hingga mereka mulai memberontak, karena aku tidak akan memerangi mereka hingga mereka memerangiku, dan mereka akan melakukan hal itu. Ini betapa lemah lembutnya Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak memulai peperangan sehingga beliau menunggu kalau mereka menyerang, baru aku akan memerangi mereka. Dan mereka berada di tempat pengasingannya dalam keadaan murka, yaitu di Harura. Kemudian Abdullah bin Abbas kembali melanjutkan ceritanya. Suatu hari aku menemui beliau saat sholat duhur. Abdullah bin Abbas menemui Ali bin Abi Thalib ketika sholat duhur. Maka aku berkata kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, tunda dulu waktu iqamah sholat hingga udara sedikit dingin. Dulu memang ada rukhsah, dibolehkan rukhsah, yaitu ketika zuhur di saat matahari sangat terik luar biasa. Masjid di zaman dulu tahu sendiri gimana. Maka dibolehkan, dapat rukhsah untuk menunda waktu sholat sampai agak sedikit kurang panasnya, karena luar biasa panasnya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, karena aku ingin mendatangi mereka dan berdialog dengan mereka. Aku ingin mendatangi orang Khawarij dan aku ingin mendebat mereka, berdialog dengan mereka. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya aku mengkhawatirkan dirimu dari mereka. Ali bin Abi Thalib enggak menyetujui terlebih dahulu. Pertamanya Ali enggak menyetujui karena
Ali begitu sayang kepada Abdullah bin Abbas. Takut kalau Abdullah bin Abbas nekat menemui orang Khawarij, nanti orang Khawarij ini akan mencelakai Abdullah bin Abbas, membunuh. Kan sudah dikafirkan ini nanti takutnya Abdullah bin Abbas ini. Maka Ali bin Abi Thalib khawatir dengan Abdullah bin Abbas. Kemudian singkat cerita, kata Abdullah bin Abbas, jangan khawatir, insya Allah aku berakhlak mulia dan tidak pernah menyakiti seorang pun. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, sudah, gak usah khawatir. Aku orang yang dikenal baik oleh orang-orang Khawarij. Aku gak ada permusuhan dengan mereka. Sehingga mereka tidak akan menyakiti aku, tidak akan macam-macam sama aku. Karena aku gak pernah menyakiti mereka, gak pernah ada cekcok dengan mereka sebelumnya. Beliau pun mengizinkanku, Ali mengizinkan Abdullah bin Abbas, dan aku mengenakan sebaik-baik pakaian dari negeri Yaman. Abdullah bin Abbas langsung berdandan ini, pakai pakaian terbaik, ya pakaian yang dia peroleh dari negeri Yaman, dan merapikan rambutku. Dirapikan rambutnya Abdullah bin Abbas. Kata Abu, siapa berarti? Zumail. Sama seperti yang tadi. Ibnu Abbas adalah seorang yang tampan dan berpenampilan menarik. Orang yang ganteng dan penampilannya keren. Lanjut kata Abdullah bin Abbas, aku pun menemui mereka, halaman 20. Aku pun menemui mereka di saat mereka berkumpul di sarang mereka pada siang hari. Ditemui sama Abdullah bin Abbas, mereka lagi kumpul di situ. Bahasa kita lagi, ya majlis, lagi nongkrong. Sedang mereka dalam keadaan makan dan beristirahat. Aku tidak pernah menjumpai mereka. Aku tidak pernah menjumpai sekelompok orang yang lebih giat beribadah daripada mereka. Ini pengakuan Abdullah bin Abbas ya ma. Abdullah bin Abbas sendiri kagum dengan ibadahnya orang-orang Khawarij yang luar biasa. Dikatakan sendiri sama Abdullah bin Abbas, aku gak pernah melihat sekelompok manusia yang rajin ibadah seperti mereka. Namun ingat, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat tentang Khawarij, tahkiruna salatakum ma'a salatihim, wa siyamakum ma'a siyamihim, wa a'malakum ma'a a'malihim. Kalian wahai para sahabat, kalian akan meremehkan salat kalian jika dibandingkan dengan salatnya orang-orang Khawarij. Kalian akan meremehkan puasa kalian apabila dibandingkan dengan puasanya orang-orang Khawarij. Kalian akan meremehkan amalan-amalan kalian jika dibandingkan dengan amalannya orang-orang Khawarij. Luar biasa ibadahnya. Namun Nabi mengatakan demikian bukan dalam rangka memuji orang-orang Khawarij karena ibadahnya top, tidak. Tapi Nabi memperingatkan, jangan kalian terkecoh dengan sholatnya. Jangan kalian terkecoh dengan puasanya yang luar biasa. Kalau ternyata pemikirannya, akidahnya apa? Menyimpang, tersesat. Dan itu yang dikatakan lebih tegas oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya Asy-Syari'ah, beliau mengatakan, fala yanbaghi liman ra'a ijtihada khariji qad kharaja ala imam adilan kanal imam am ja'iran fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qitalal muslimin fala yanbaghi lahu ay yaktarra bi husni tilawatihi lil Qur'an wala bi tuli qiyamihi fis shalah wala bidawami siyamihi wala bihusni alfadhihi fil ilm idza kana madhhabuhu madhhabal Khawarij. Kata beliau, enggak boleh ketika Anda melihat ada seorang Khawarij, dia mengeluarkan ide-ide pendapatnya, jangan tertipu. Tatkala dia mulai keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin yang sah, dia tidak lagi menganggap pemimpin sebagai pemimpin kaum muslimin. Dia keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin. Kemudian dia mulai mengumpulkan massa, mulai memobilisasi massa, dan dia mulai menghunuskan pedangnya dan mulai menghalalkan peperangan kepada kaum muslimin. Maka jangan tertipu, kata beliau, jangan tertipu dengan indahnya bacaan Quran yang dia baca. Jangan tertipu dengan panjangnya sholat yang dia kerjakan. Jangan tertipu dengan rajinnya dia melaksanakan puasa. Jangan tertipu dengan retorika bahasanya, pidatonya, orasinya ketika menyampaikan ilmu. Idza kana madhhabuhu madhhabal
Khawarij. Kalau ternyata pemahamannya adalah pemahaman Khawarij. Nah, kita lihat sebagian orang menilai kesolehan seseorang itu dari bacaan Qur'annya yang indah, dari sholatnya yang panjang, tanpa melihat bagaimana akidahnya fulan ini, bagaimana manhajnya fulan ini. Apakah dia bangun pemahaman agamanya di atas pemahaman yang hak, atau dia tergolong orang-orang yang tersesat dari bid'ah-bid'ah. Tanpa dilihat itu, dikira orang yang suaranya merdu, kalau baca Quran itu bagus, indah, ini sudah diangkat seperti jadi Syekhul Islam ini. Orang-orang kita kan gitu, digelari dengan Al-Hafidh, ya, penghafal Al-Quran, bacaan suaranya bagus, terus ya udah dikasih panggung, disuruh ngisi kajian dengan cuman modal dia sebagai penghafal Quran, dimintai fatwa. Maka jangan tertipu. Bukan berarti ini kita meremehkan, mencurigai orang-orang yang menghafal Quran, awas. Mencurigai orang-orang yang rajin puasa. Kata Ustadz, ciri Khawarij itu rajin puasa. Ini juga keliru juga ini. Nabi menyampaikan demikian agar jangan tertipu dengan ibadah-ibadahnya yang luar biasa. Paham jamaah? Ya. Lanjut lagi. Halaman 20. Tangan-tangan dan lutut-lutut mereka seperti lutut-lutut unta yang mengalami kapalan. Jadi ngapal, tahu ngapal ya? Iya, saking apanya mereka ini kok ngapal? Rajinnya beribadah jemaah. Wajah-wajah, dahi-dahi mereka terdapat tanda luka bekas sujud. Karena sujudnya bukan di karpet sini. Antum sujud balik-balik di karpet ini gak ada luka. Mereka sujudnya di mana? Di bebatuan, di pasir yang panas, yang tandus, sehingga ketika banyak sujud menyebabkan ada luka di wajahnya. Mereka memakai baju gamis yang telah dicuci hingga hampir sobek. Zuhud luar biasa. Gamisnya apa? Gamisnya cuma sekali, dicuci lagi, kotor, dicuci lagi, dipakai sampai sudah rusak. Zuhud luar biasa. Kalau ketemu sama orang-orang sufi kayak gini, wali ini. Jadi wali ini sudah. Kan zuhud. Sufi kan gitu. Semakin gelandangan semakin tinggi tingkatan walinya. Semakin apek baunya semakin tingkat kewaliannya luar biasa. Tapi kalau ada seorang yang katanya alim, tapi bajunya bagus, baunya harum, ini wali gadungan ini katanya. Wali harus zuhud katanya. Zuhud ini apa? Gelandangan menurut mereka. Kemudian kata beliau, menyingsingkan lengan mereka dan pucat wajah mereka karena banyak begadang malam untuk ibadah. Jadi begadang malam bukan untuk nonton bola. Enggak. Mereka banyak begadang untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Aku pun mengucapkan salam kepada mereka. Ini kata beliau nanti ada di faedah 109 ini. Mumpung ingat nanti wallahu a'lam kebaca apa enggak kan. Di antara sikap para ulama kepada Khawarij ini masih muslim atau sudah divonis kafir oleh para ulama? Masih muslim. Meskipun ada khilaf, kita enggak menutup mata ada ulama-ulama yang memvonis kafir orang-orang Khawarij. Namun yang lebih rajih Khawarij ini masih muslim. Aku mengucapkan salam kepada mereka. Kata Abdullah bin Abbas. Mereka berkata, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Apa yang engkau bawa dan baju apa yang engkau pakai ini? Baru salam sudah apa? Nyolot. Mereka bajunya kusut, bajunya sudah compang-camping. Abdullah bin Abbas bajunya gimana tadi? Keren, bagus. Langsung dicela. Pakaian apa seperti ini? Langsung loh itu jamaah. Enggak pakai basa-basi dulu. Kaif bekhair Abdullah bin Abbas, kaifal hal. Enggak. Baju apa ini gitu. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kalian mencelaku karena pakaian ini? Sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW memakai pakaian yang sangat bagus. Nabi lebih bagus pakaiannya.